Ya nggak ada yang namanya ngedown dan lain-lain. Ngapain bro? Dalam hidup ini bro, lu harus ngedown ketika ada sebuah momen orang udah gak percaya lagi sama lu. Tapi kalau masalah lu bukan pilihan lu dalam masalah harga, gak usah ngedown bro. Justru harus bangga. Jadi lu tahu ya, lu level segitu nggak bisa bayar gue segini. Apakah hobi yang gue lakukan ini untuk menjadi profesional Tepat atau enggak? akankah punya masa depan? Kayaknya ratusan ribu, tapi foto lu cuman cewek dengan belahan dada. Jangan bangga dulu. Itu yang selalu gue gaungkan di sosmed. Value. Gue nggak pernah ngomongin apa-apa. Value. Kalau gue susah, tim gue jangan sampai tahu gue susah. Tapi kalau gue seneng, gue harus berbagi dengan tim gue. Lo paham gak? Hal kayak gitu akan membentuk sebuah teamwork yang baik. Lo bisa gue tawar. Kalau lo sudah terlihat muka lo yang gampang ditawar, dia akan nawar lo dengan dia menunjukkan value ke the right person. Kalau lo jual mahal ke kaum mendang-mending, lo gak akan mencapai goals. Tapi kalau lu menjual value ke orang yang di level yang oke, itu. Dan hebatnya tim gua ketika kalah pitching, kita cuma berpikir mereka bukan market kita. So, lanjut terus. Oke teman-teman, hari ini kita di episode ke-5 di Cerita Lensa ini kedatangan salah satu dibilang portrait fotografer yang sudah mungkin pasti kalian udah pada kenal lah. Kita kedatangan Mas WS Pramono hari ini. Thank you Mas Pram. Sama-sama. Waktunya untuk hari ini nih. Kayaknya Kabagas. Kabagas ya kan Mas Pram. Nih fotografer, portrait fotografer yang salah satu bisa dibilang adalah referensi dari, mungkin banyak yang bertanya-tanya, saya rambutnya ganti jadi warna abu-abu nih karena waktu itu ngelihat Mas Pram yang punya ciri khas tersendiri Mas Pram. Pas banget gue pakai topi. Pas banget. Kalau dibuka kita samaan Mas Pram. Kalau dibuka acara jadi acara K-pop. Acara K-pop bener. Mas Pram. Thank you. Siap, sama-sama Mas Pram. Awal-awal saya nggak mau langsung ngomongin fotografi sama Mas Pram, karena di podcast lain mungkin Mas Pram udah sering ngomongin fotografi. Yang saya mau tanyain pertama kali adalah Mas Pram ini East Coast apa West Coast nih Mas Pram? Finally you understand about that ya. Karena dari baju aja udah kelihatan nih Mas Bro. Kalau dari topi udah paham baju ya. Paham, benar. Kalau player itu pasti udah main. Paham. Ya gue Snoop Dogg. And Dr. Dre. Dr. Dre, oke. Gak usah dilanjut ya. Gak usah dilanjut Mas Pram, karena panas nih udah paham. Gitu Mas Pram. Oke, berarti kan Mas Pram di musik into juga lah, nggak cuma di rap ya. Beberapa kali juga Mas Pram kan fotoin juga band-band yang terbilang cukup band-band lama lah dibilang The Fly Mas Pram. Tahu aja. Tahu lah. Kita kan scrolling Instagramnya Mas Pram nih. Jadi maksudnya apa dari dulu sebelum fotografi memang Mas Pram ke musik, apa memang untuk melampiaskan kalau lagi capek atau apa dengerin musik Mas Pram? Mungkin influence ya dari jadi ayah saya pemain gitar. Pemain gitar profesional Mas Pram. Profesional. Wah. Jadi memang selain arsitek, main musik dan beberapa dia alirannya di jazz. Okay. Jadi beberapa sama Om Ireng Maulana, seperti itu hal itu di angkatannya lah gitu. Jadi terinfluence. Jadi karena di rumah selalu denger musik, ya jadi kita akan terinfluence saja auto ya hal-hal kayak gitu. Jadi suka musik. Akhirnya belajar musik. Dan beberapa teman angkatan saya udah menjadi beberapa musisi terkenal di Indonesia. Saya musisi yang gagal. Akhirnya belok ya Mas Pram ya. Bisa dibilang cari pelampiasan. Nah, tapi kan awalnya jazz Mas Pram, influence-nya dari ayah kan. Kenapa bisa langsung masuk ke yang agak keras nih, rap dan lain-lain? Di SMP di mana orang lagi seneng Dewa, White Lion, musik-musik itu, jadi muncul ada namanya Beastie Boys ya. Kebetulan saya koleksi tuh Beastie Boys. Ini sebuah, kalau bisa saya suka orang-orang yang suka nge-breakthrough. Jadi di mana white man dianggap nggak bisa nge-rap, jangan, itu musik gua bagi orang hitam ya kan. Tapi Beastie Boys muncul di era itu
dan bikin gebrakan bahwa kulit putih bisa nge-rap. Bisa nge-rap, betul. Nah itu saya senang hal itu. Akhirnya belajar tuh cari informasi. Dulu susah banget ya informasi. Saya harus ke Gramedia atau apa untuk melihat. Di situ jatuh cinta. Jatuh cintanya adalah sebuah musik di mana kita bebas mengucapkan apa yang ingin kita ucapkan. Jadi yang ingin kita ucapkan, bukan yang netizen ingin. Bukan yang pasar mau gitu ya Mas Bram. Kalau lu nyanyi cinta, lu akan menyenangkan orang lain. Tapi kalau lu dalam rap adalah ya lu menyuarakan apa yang lu ingin suarakan. Terlepas dari orang lain mau nganggapnya gimana. Makanya dan Beastie Boys and Run DMC itu sebuah tonggak sejarah sih bagi gua dalam dunia musik yang gua nggak apa-apa yang ngomongnya gua aja ya. Nggak apa-apa Mas Bram. Biar keren gitu kan. Benar. Dan itu menurut gua adalah suatu hal yang harus gua pelajarin bahwa di dunia kreatif kita juga harus mempunyai sebuah capability ya. Contoh kayak Beastie Boys gitu, akhirnya diakuin dong. Karena capability kemampuan mereka sama. Berarti apa yang dilihat secara visual orang sebenarnya udah nggak lihat lagi. Iya benar. Lu mampu nggak? Dan ada sebuah film yang sampai sekarang gua nggak lupa, nanti lo cari aja. Beastie Boy versus Run DMC itu film terbaik menurut gua. Dokumenter Mas Bro. Iya, bagaimana mereka battle di saat itu. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu ya bahwa Run DMC the one and only yang mempopulerkan Adidas. Iya, superstar pada saat itu. Kalau mungkin kalau bukan Run DMC yang menggunakan everyday daily use Adidas belum tentu. Jadi sport doang ya Mas Bram. Benar. Nggak dipakai di streetwear. Benar. Jadi ada beberapa hal sejarah yang gue suka di situ, bro. Berarti kalau filosofi dari musik yang Mas Bram suka, kebawa nggak sampai karir Mas Bram sekarang jadi portrait fotografer? Iya. Rap is idealis ya. Sangat idealis tapi memperhatikan di mana harus dia bersuara. Jadi banyak yang gue pelajarin bagaimana Tupac wafat atau Notorious B.I.G. ditembak atau apa, itu kan karena memang dia mencoba keluar dari area gitu loh. Tapi itu ya jadi pelajaran bagi gue bahwa kita boleh idealis, tapi kita harus mengerti di mana kita harus bersuara. Ya contoh lu agama ini terus lu bersuara di itu, ya nggak akan masuk dong. Iya benar. Paham nggak? Benar. Lu pakai kamera ini terus lu ikut di sini, kalau lu kan nggak masuk, nggak akan dianggap. Itu aja sih. Tapi kalau yang saya boleh tanya ini Mas Pram ya, karena saya merasanya agak timpangnya itu dari kesukaan Mas Pram atau kesenangan Mas Pram kan musik-musik yang idealis tadi lah, rap dan lain-lain. Tapi tempat Mas Pram sekarang berkarir itu kan yang notabene lingkungannya yang mewajibkan untuk formal. Itu kan bertolak belakang tuh Mas Pram. Itu gimana Mas Pram cara bisa ada di tengah-tengah dan gak stres gitu Mas Pram? Tanda kutip stresnya tuh. Ya yang jelas kehidupan saya di formalitas ya tentu membawa sebuah dunia yang berbeda. Dan kita harus bisa memisahkan itulah. Dunia profesional, dunia kesukaan. Jadi nggak mungkin juga gue lagi motret direksi gue pakai baju Run DMC, pakai topi kayak gini. Jadi hal-hal itu ya gue pisahkan. Profesionalitas dulu lah diutamakan. Tapi sempet gue motret CEO-nya IndiHome. Di laptop gue itu kan selalu ada stiker-stiker ya. Itu trademark gue emang. Jadi gue seneng nempelin stiker di laptop yang gue suka. Terus dia menanyakan stiker itu, lo suka ini? Oh sama dong sama gue. Akhirnya jadi ngobrol. Itu suatu gue, waduh, ternyata ada untungnya juga. Tapi untungnya stiker gue bukan Soneta, bro. Iya, siapa tahu dia suka Soneta. Kalau suka Soneta lama dong. Kita akan jadi ngobrol lama. Sejarah Bang Oma. Nggak motret jadinya. Karena King of Dangdut, bro. King of Dangdut, nggak bisa di. Akhirnya ada hal keberuntungan di situ, dan yang tadi lo bilang ya, yang sisi ini bikin gue kalau lagi nunggu motret ya gue dengarkan lagu yang gue suka kayak Rage Against the Machine. Nah, ya itu hal yang bikin gue semangat ya kan. Jadi posisinya tetap waras lah Mas Bram ya. Ada tekanan di dunia profesional, di kerjaan pasti. Tapi cara ngilanginnya adalah balik ke hobi. Bahaya ketika lu mix itu menjadi sebuah keterpaksaan. Paham nggak? Gue nggak suka itu. Gitu, ada beberapa kayak gue harus, lu ngeliat gue santai kan? Iya. Karena gue lagi nggak kerja.
Tapi kalau lo ngeliat gue lagi kerja, Pernah saya lo lihat, akan betul. lihat gue yang Sosok different. beda banget, sosoknya beda gitu loh. Parfum gue juga beda gitu. Jadi iya dong. Iya benar. Ketemu lo gue paling pakai yang di Indomaret. Indomaret ya benar. Ketika gue motor direksi enggak lah, gue beli di Menyesuaikan itulah. ya Mas Pram, Iya, menyesuaikan jadi ya. lo paham hal itu. Jadi ketika lo bisa memisahkan hal yang terbaik di posisinya, lo akan menjalankan dengan enak. Karena gue bukan full of artis, bukan seniman sejati gue. Gue adalah profesional artis. Itu yang membedakan ya Mas Pram ya. Betul, Kalau full betul. dibilang seniman kan sulit lah di era Lo sekarang. akan motret, disuruh klien juga lo nggak akan mau. Idealis lakukan banget. hal itu. Kalau gue mau kok. Tapi dari pernyataan Mas Pram tadi, kalau kita ngejalanin suatu keterpaksaan, nanti ujungnya bakalan nggak nyaman gitu Mas Pram. Berarti salah satu orang yang nggak setuju hobi dijadikan profesi itu Mas Pram nggak setuju hal itu dong. Hobi dijadikan profesi, melihat dulu deh, apakah hobi kita itu dan diri kita layak untuk dijadikan profesi. Ambil ini aja ya, titik balik ya. Kenapa sih gue memutuskan untuk menjadi fotografer full time? Kenapa? Ketika gue mencoba bekerja untuk beberapa orang dan responnya positif. Dan dia bilang oke, nice, good work. Ya gue lanjutin dong. Tapi ketika tidak ada yang memberikan respon seperti itu, sebaiknya introspeksi diri, apakah hobi yang gue lakukan ini untuk menjadi profesional Tepat atau enggak? akankah punya masa depan? Nggak bisa bro. Lu nggak bakat main gitar, lo paksain terus, lagu apa yang lo bisa? Susah kunci gitar. Iya. Nggak bisa Itu, kunci balok yang ada ya. Iya ya, jadi meaningful dari sebuah hobi yang shifting ke profesional, harus kita ada landasan dulu nih. Makanya gue bilang kalau ada yang menyukai foto lo, lihat dulu. Kalau lo posting yang menyukainya ratusan ribu, tapi foto lo cuman cewek dengan belahan dada, jangan bangga dulu. Bisa jadi mereka likes bukan karena ya, itu karena sexual appeal. Dimana hal itu yang kayaknya bahkan orang nggak berpendidikan juga ngeliat itu akan suka. akan pencet like sih. Iya, jadi paham ya? Paham. Oke. Itulah landasan kalau kita mau dari hobi dijadikan profesi ya Mas shifting Pram. bergerak ke situ itu harus dipahamin. Oke. Salah satu yang menarik juga saya mau tanyain ke Mas Pram itu, selain kita bahas nanti fotografi, adalah touring Mas Pram. Terakhir Mas Pram kan ke Batu Karas. Wis, Bener ya Mas Pram? one of the most beautiful place. Itu Mas Pram berani bilang Batu Karas tuh, Yeah, one of the most yeah. beautiful place. Jadi beberapa resort Batu Karas tuh awalnya follow saya di Instagram. Ada yang DM juga, ayo dong mampir gitu. Kebetulan nggak tahu kenapa IG ku tuh yang follow bukan kebaikan netizen ala ya, tapi hal-hal kayak gitu DM. Kayaknya harus coba. Tapi nyobanya kan kalau naik mobil cuma lah, gue nggak suka hal kayak gitu. Akhirnya gue punya temen riding. Gue bilang, kapan nih kesini? Oh bagus itu ini. Nah ini tipikal gue adalah mempelajari sesuatu dulu. Jadi ketika gue mau menuju sana, gue harus memilih sebuah rute yang kira-kira orang lain tidak lewat situ, tapi jalannya bagus dan macem-macem. Akhirnya gue punya sahabat baik yang mengerti hal itu, dan kita melalui jalan-jalan yang gila keren banget deh. Sampai gue melewati Punggung Naga itu, cek dah, itu gila. Jadi gue berjalan di tengah-tengahnya bukit dan sampai tapi jalanan bagus Mas. Itu dia hebatnya. Ada di video dan gue bingung ya. Itu gue cukup salut dengan Pemprov di sana yang bikin jalan tuh halus. Aspalnya ya. Jauh lah sama Citayam. Soalnya Citayam gue sebutnya jauh. Dan akhirnya gue ke Batu Karas. Tahu nggak yang gue bilang tadi, salah satu tempat terbaik menurut gue. Kenapa Mas Pram? Environmentnya, lingkungannya. Jadi mereka membuat sebuah community kecil yang benar-benar kayak di Bali. Dari mulai bentuk bangunannya, resort. Ini harus bangga ya Jawa Barat ya. Gue cerita loh ini. Ada beberapa environment itu yang, ya itu sebenarnya
bagi gue adalah ini harus dijaga kayak gini. Tapi Jangan sorry Mas Pram, pungli Nah itu dia hebatnya. nggak ada. Itu lo ke pantai berapa kali nih? Ya Bayar sekali doang. nggak bayar bro, parkir doang. Ya parkir wajar lah, karena Iya, dia wajar. jaga kendaraan lo selama berenang ya kan. Iya benar. Itu masuk akal gue. Makanya gue berkali-kali ke pantai bolak-balik. Makanya banyak ekspatriat di sana. Orang bule tuh senang hal kayak gitu. Jangan sampai masuk loket sini loket mandi Iya. loket nggak kelar. Dan gue nginep di homestay yang punya orang Norwegia. Dan Norwegia dan Swedia. Punya homestay di sana Mas. Iya, keren banget. Kenapa gue tuh seneng kalau orang bule tuh kalau merancang sesuatu. Dari mulai terasnya dipikirin sampai kamar mandi. Detail-detail kecilnya ya, Mas Bro. Nggak kayak lo nginep di tent itulah pokoknya itu sama aja kayak lo ngekos gitu loh. Lo di tempat yang oke tapi lo kayak ngekos. Nggak ada bedanya suasananya Mas Bro. Habis itu kan gue, wis gila terasnya enak, kamar mandinya enak. Itu sedikit tentang itu sih. Makanya touring adalah sebuah hal yang gue harus lakukan untuk merefresh. Gue bukan tipikal ke mall masalahnya. Gue bukan tipikal ke dugem. Gue bukan ke tipikal lari, tapi gue harus naik motor ke suatu tempat yang keren karena ciptaannya. Tanpa bawa kamera tuh Mas Bro. Kamera selalu gue bawa bro. Kalau misalkan, wih bagus nih, jadi landscaper sebentar gitu. Enggak. Itu my rule. Kemanapun gue berjalan jauh, bahkan gue pernah ke Puncak Jaya ya, gue nggak landscaping. Bukan karena gue nggak suka, gue tipikal orang yang suka menikmati, paham gak lo? Pakai mata langsung gitu. Gila keren banget, iya asik banget nih. Paling gue ngeluarin handphone, udah gitu aja. Handphone juga selfie untuk menandakan gue pernah kesini. Kenapa? Karena tujuan gue ke suatu tempat itu bukan untuk mendapatkan foto terbaik. It's not my job, bukan kerjaan gue dan bukan hobi gue. Tapi selalu bawa buat jaga-jaga jaga-jaga. Kalau gue suka ada sebuah momen portrait. Karena gue orangnya suka berbaur. Tukang bakso lah, apalah, gue aja ngobrol. Gue tawarkan mau gue foto nggak? Gue foto bukannya gue untuk bikin konten ya, karena untuk memberikan engagement sama dia gitu. Gitu guys. Berarti kenapa touring? Karena itu yang salah satu yang bikin Mas Pram refresh lagi juga ya. Pemandangan yang hijau-hijau. Benar, kalau dugem gue puyeng lagi ntar. Tapi lebih suka pantai apa gunung Mas Pram? Dari dua-duanya sih, tapi preferensi kalau pribadi 70% gue lebih ke gunung. Challenge-nya dapet kalau naik motor. Lo harus tahu kapan nikung, kapan ngerem, kapan ngegas, kapan atur torsi, itulah. Tapi maksudnya dengan profesi Mas Pram yang kerjaan juga padat segala macam, harus ketemu orang-orang yang ya dibilang di lingkungan formal Mas Pram. Memilih touring apalagi bawa motor tuh nggak takut ke safety-nya Mas Pram? Ya gue mikirin jangka panjang nih, ntar kalau gue lagi touring kenapa-napa gue nggak bisa kerja. Itu dia yang tadi, balik ke tadi gue bilang, riset sebelum jalan. Jadi gini loh, sekarang udah zamannya canggih ya guys ya. Contoh lo mau ke suatu tempat kayak gue kesini, gue ngeliat Google View-nya udah bukan yang hanya jalanan. Iya, yang tapi street view. Gue lihat street view gue ini. Gue tipikal yang riset. Gue lihat, oh ini bahaya nih, tanjakan nih, tikungan nih, ada tukang bakso nih. Memahamin dong. Iya. Jadi beberapa kali gue touring, bahkan ya yang kemarin tuh lumayan jauh banget. Gue dari Majalengka muterin itu sampai Batu Karas, balik lagi Tasik. Ya bukan sekedar gue jalan, enggak. Kita riset dulu. Track ini. Dan itu udah memungkinkan kita untuk bilang, gue safety. Satu lagi, jangan pernah memaksakan kondisi badan. Jujur ini, aja ya iya, Mas Pram. ini riding bapak-bapak gue. Gue ngeliat ada tukang durian, gue berhenti. Iya. Gue tidak mencapai sesuatu on target. Set, keren nih, berhenti bentar yuk, selfie itu. Tapi kan itu harus kesepakatan bersama dong Mas Pram. Makanya cari yang sefrekuensi. Bener, dan gue cari satu frekuensi dan nggak terlalu banyak ridingnya. Bukan yang 15 motor, 10 enggak, motor. itu mah namanya touring beneran. Beneran touring ya. Beneran touring beneran touring. Kalau gue enggak, intinya adalah kita ke situ yuk, enjoy.
Sampai kita kadang-kadang ada berkali-kali ngeliat kuliner tuh, padahal udah makan tapi kita harus berhenti gitu karena wah ini keren. Harus cobain nih. Iya, Perjalanannya itulah. biar kerasa ya Mas Pram. That's why badan kita selalu fit. Fit. Tidak mengejar satu hal. Itu kan langsung ke mindset, guys. Jadi otak lo akan tidak berpikir gue harus ke situ jam sekian, gue harus gitu nyampe. Beda. Gue mau ke sana tapi kalau ada ini gue berhenti Jadi lo juga akan merasa nyaman. Itu sih personal ya. Kalau orang lain kan kita beda-beda. Itu kepake nggak Mas Pram di perjalanan karir Mas Pram menjadi di dunia fotografi? Kalau yang saya tahu ya, background Mas Pram kan dulu sempat cerita gue food gas. Iya. Terus gue sekarang switch ke portrait. Iya. Apakah filosofi touring Mas Pram yang tadi? Ya udahlah gue nyampe target sambil di perjalanan deh lihat dulu kemana arahnya. Itu Pakai kepake nggak, Mas banget. Pram? Yang gue pakai adalah riset. If you want to be somebody, ya lu harus riset jalan itu. Di food, gue riset dulu pemain food siapa aja nih, ini siapa. Mungkin keberhasilan gue di food karena background gue sebelum ada sosmed gue udah motret food. Sebelum ada sosmed Mas Pram? Iya kan, gue fotografer majalah. Oh jadi dipakainya di majalah. Karena gue kontributor majalah khusus food. Mungkin kalau ibu-ibu tahu gue gak usah sebut lah, ketahuan umurnya. Selalu dicari sama ibu dah tuh. Pasti tuh ya majalah itu ya Mas Pram ya? Majalah itu selalu dicari. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika lo ingin mencapai sesuatu, lo harus tahu akselerasi lo. Ya, makanya lo kemarin gue posting yang memperkuat cerita gue selama ini. Akhirnya Netflix munculin filmnya Sena. Anton Siena ya Mas. Lu harus nonton. Itu gua banget. Dimana lu pengen menjadi seseorang, menjadi best of the best, lu jangan merusak value lu diri sendiri. Makanya gue ada cuplikan video gue taruh di story yang Sena bilang value gue lebih besar dari value orang lain. Dan gue gak mau orang lain merusak value gue. Itu yang selalu gue gaungkan di sosmed. Value. Gue gak pernah ngomongin apa-apa. Value is about everything. Lu udah value lu keren, udah automatically attitude lu semuanya keren. Itu aja. Itu gue makanya. Dan salah satu yang selalu ngajak gue nonton Sena ya almarhum bapak gue. Dan selalu yang menjaga value dan attitude lain ya almarhum bapak. Kenapa? Karena waktu dia menjadi seorang profesional, gue diajak untuk melihat kerjaannya dia. Cara dia menghandle klien, gue diajarin. Dan memberikan sebuah insight-insight. Gitu. Contoh yang sekarang gue pakai nih di tim. Dan gue gak tahu everyone melakukan apa yang gue lakukan. Kalau gue susah, tim gue jangan sampai tahu gue susah. Tapi kalau gue seneng, gue harus berbagi dengan tim gue. Lo paham gak? Hal kayak gitu akan membentuk sebuah teamwork yang baik. Itu yang almarhum bokap gue lakukan. Jadi dia gak tahu anak buahnya lagi bokap gue kusut untuk memberikan sebuah finansial yang baik untuk menggaji seorang gitu. Sampai dia jual aset supaya tenang nih invoice-nya belum cair. Tapi dia lakukan untuk apa? Untuk menjaga teamwork, kepercayaan. Tapi kalau kebanyakan yang ngeluh, tim lo gak akan respect. Menjadi seorang fotografer and leader itu susah bro. Makanya kalau lo lihat ada timnya ganti-ganti mulu ya. Ya itu salah satu sebabnya mungkin itu ya Mas. Iya, lo kalau tanya sama gue kayak contoh yang lo kenal tadi lo mention puluhan tahun sama gue. Kenapa ketika gue senang gue panggil. Tapi kalau susah, lo gak usah tahu. Lo gak usah tahu. Kalau invoice macet macam-macam lo gak usah tahu. Udah urusan gue itu. Dan value juga tadi Mas Pram udah mention juga menarik Mas Pram. Dan di beberapa podcast yang lalu Mas Pram sempat jadi narasumber. Saya sempat ada ke Patri nih di otak saya yang mau saya tanyain ke Mas Pram adalah pas Mas Pram cerita lagi di suatu mall ditawarin foto, cuman foto satu baju 25 juta. Iya. Dan itu kan bertolak belakang dengan fotografer-fotografer yang baru mau
masuk sekarang Mas Pram yang jual-jual murah. Kalau ditanya kenapa Mas Pram bisa di titik satu baju 25 juta? Jadi ini nih yang harus kita pahami bareng-bareng ya. Dalam sebuah profesi, jadi kadang gini aja deh. Gue punya teman baik tongkrongan lah ngopi gitu. Dia bilang, ini bos gue nggak pernah mau ganti nih konsultan ini. Dia rela datengin dia dari Inggris, dibayar per jam $4.000 per jam. Per jam Untuk ngasih $4.000. konsulting tentang bisnis. Terus gue tanya kenapa? Ya karena dia punya value. Lu bingung gak? Dia gak bilang dia ganteng dan everything karena dia punya value. Value-nya yang dia bisa bagikan untuk perusahaan itu dan bisa bayar dengan bayar dan merasa ya iya gue layak bayar dia. Itu yang ceritain temen gue di bidang IT dan akhirnya gue pikir gila ya. Ini hal ini yang harus gue pelajarin. Dimana orang kalau ngeliat gue bukannya lu bisa gue tawar. Kalau lu sudah terlihat muka lu yang gampang ditawar, dia akan nawar lu dengan rendah mungkin. low. Tapi kalau dia ngelihat lu udah jiper, ini kelas berat nih. Masa gue tawar sih? Nggak akan, bro. Itu udah Hukum alam hakiki ya, udah hakiki ya. Seperti itu cara mainnya. Seperti itu. Karena gue waktu itu film apa sih Versace yang pernah ada film layar lebar itu, gue nonton. Kenapa dia bisa dibayar mahal? Kenapa dia harus? Ya balik lagi bro, value-nya dia menunjukkan value ke the right person. Kalau lu jual mahal ke kaum mendang-mending, lu nggak akan mencapai goals. Tapi kalau lu menjual value ke orang yang di level yang oke, itu. Jadi sekarang gini, 3 hari lalu gue baru dikabarkan ada 2 perusahaan nggak jadi pakai gue, gitu. Karena gue kasih ratusan juta untuk foto. Terus ketika ditawar, gue ngedrop gitu nggak. Gue udah sepakat sama tim, sama manajer gue sepakat. No tawar-tawar. Kenapa? Ada sebuah intuisi yang bilang gue nggak usah lah ngapain. Kalau lo mau dengan WSP ya itu peraturannya, riders gue itu. Tahu nggak lo ketika mereka nolak, 2 perusahaan besok gue datang lagi mas. Datang. Dan itu udah berulang-ulang gue lakukan selama perjalanan gue puluhan tahun. Kenapa bro gini? Mungkin kalau kita seorang yang punya landasan beragama ya, kalau lo menginginkan sebuah hal yang tinggi, sebaiknya lo fokus dengan hal itu. Karena doa lo dengan hal itu suatu saat akan dikasih kok. Tapi kalau lo mau situ lo bilang udah nggak apa-apa lah. Contoh lo motret berapa, 1 juta, 500 deh, 200 lah, 200 ribu lah. Terus lo bilang ya udah nggak apa-apa lah. Enggak. Bagi gua urusan perut di lain hal, urusan value dan karir di lain hal. Jadi kalau lo bilang ini urusan perut, ya kenapa lo nggak beli Indomie aja lo makan, kan perut. Perut cuma butuh apa sih bro? Kenyang. Value butuh masa depan, karir. Jadi ketika ada orang tahu kemarin nolak, kenapa gue kasih ratusan juta dia nggak mau, ya dia biar tahu kalau lo besok-besok jangan hubungin gue lagi, gue segitu. Value-nya udah gue segini gitu ya mas bro. Kalau gue bisa dibayar murah, ada perkecualian. Contoh gue fotografer yang punya CSR juga guys, tapi nggak pernah gue blow up. Ada CSR ya mas bro? Ya ada, gue pernah bantu panti asuhan no profit, gue pernah bantu penyakit khusus, gue fotoin profilnya no profit. Tapi gue nggak perlu blow up. Kenapa? Nanti bergeser opininya. Gue nih orang yang personality brandingnya kuat loh. Benar-benar. Setuju mas bro. Gue kemarin baru meeting sama orang ya. Dia bilang, saya tuh udah lama pengen ngobrolin mas bro, cuman gue tuh takut. Karena ngeliat klien-klien lu dan gue tahu lu gak bisa dibayar sekian. Itu kan berarti personality branding gue udah dapet. Tapi endingnya dia tetap hubungin kan mas bro. Akhirnya ketemu meeting. Ya kan? Kalau sudah orang hubungin lo, ngajak meeting, makan bareng, ngomongin duit, udah.
Pasti. ada ketertarikan. Kalau cuma lo di ini ghosting, ya nggak bisa jadi kebanggaan lah. Mas priceless kagak ada kabar. Udah jadi yang tadi lo tanya kan itu gue bisa jawab secara psikologis yang masuk logika lah. Dan Mas Pram waktu itu juga sempat cerita salah satu cara untuk menunjukkan value-nya dengan hal-hal kecil kayak misalkan gue nggak mau lagi tuh pakai tas foto yang di Gemblock. Kayak harus pakai roda biar karena beda kan Mas Pram. Kamera mana ini katanya mau ngirim-ngirim nih. Siap. Itu hal-hal kecil kayak gue harus tahu kalau pakaian formal itu kancingnya, jasnya harus begini. Itu kan nambahin value Mas Pram ya. Itu Nggak lagi semua viral orang. tuh. Iya kan? Masalah jas. Oh iya, benar. Masalah jas lagi viral tuh. Akhirnya gue archive ya, gue arsip deh. Benar. Gila, netizen jadi berantem. Gue malas makanya gue close aja. Jadi gue heran ya netizen sekarang ya, mesti gini loh. Kalau emang itu bukan dunia lo, berkacalah sebelum lo komen dan kritik. Jangan gampang banget jempolnya Mas Pram. Nggak akan ada dokter spesialis jantung komen dan kritik di spesialis kulit. Nggak logis bro. Benar. Masa lo ngajarin gue cara mengkancingkan jas? Kenapa lo nggak scroll dulu feed gue? Lo lihat itu semua foto gue rata-rata pakai jas. Oh kenapa begitu? Harusnya nalarnya berpikir udah ada Google. Semua handphone kayaknya ada Google ya. Pasti Mas Pram. Lo handphone lo ada Google kan? Ada. Kalau nggak ada ya nggak tahu handphone lo apaan. Lo klik aja cara berpakaian dengan jas button. Di keyword itu tentang button. Itu ada. Gue sebenarnya ada gambar itu tapi gue gak mau posting. Receh banget bro. Harus nanggepin kayak gitu. Sampai dia nge-DM gue kenapa kancingnya. Itu udah menurut gue udah sebuah personal yang kayaknya lo harus berkaca ya. Tanpa harus saya jawab gitu. Dan makanya gue jawab dengan secara bijak. Cuman gue bilang ya lo harus belajar dan cek di Google. Jadi yang menguatkan hal itu. Tapi tadi lo bilang tuh hal kecil itu dalam dunia jasa yang akan dinilai lebih itu adalah hal-hal kecilnya. Jadi mindset gue beda dengan orang. Kalau hal besar semua sudah dilakukan oleh orang lain. Contoh ngedit. Mana sih fotografer yang nggak akan ngedit? Everyone ngedit. Tapi lu tanya gue bro? Enggak ngedit kan Mas Bram? Gue nggak pernah ngedit. Dan misalkan gue itu tipikal kasih klien tuh ada kayak lo masuk ke restoran mahal bintang 5 bro. Ada chef recommendation. Iya, yang biasanya di jempol tuh di itu menunya. Restoran yang bertaraf kelasnya beda. Berkelas. Kalau kayak lo masuk restoran Grand Hyatt kayak gitu udah ada dan mereka bilang this is chef recommendation. Di gua ada. Jadi kalau gue ngasih folder, itu ada folder yang pilihan Mas Pram. So, gue treat mereka udah bener-bener full. Itu hal sepele. Tapi itu benefit bagi gue adalah dia merasa, gila ya gue bayar, gak percuma gue bayar mahal. Iya dong, adaptif. Dan Mas Pram cerita gue jadi ke Zara tiap minggu buat beli blazer ya untuk memenuhi itu ya Mas Pram ya. Kalau datang dengan pakaian yang tapi ya wardrobe gue tuh berbagai level bro. Kalau gue udah pakai Zara berarti gue dibayar sekian. Gue menyesuaikan. Jadi kalau ngeliat gue ganteng maksimal itu berarti itu oke banget tuh klien. Tapi kalau gue masih pakai baju Uniqlo kayak gitu-gitu ya itulah pokoknya. Kalau Mas Pram pakai baju band beda lagi tuh klien tuh. Kalau gue band pakai blazer diketawain dong bro. Iya benar. Enggak cocok. Dibilang orang gila gue. Iya. Sangat Mas mau akad nikah di mana? Anak-anak band bro. Gak bisa. Nyesuaiin balik lagi. Menyesuaikan. Mas. Adaptif. Ya. Menyesuaikan dengan lawan main. Gue pernah debat beberapa itu akhirnya gue pikir debatannya nggak mutu. Dia bilang ada yang bilang fotografer ngapain harus serapih gua pakai jas macem-macem. Itu ada tuh fotografer yang kerjain pakai celana pendek. Gua nggak harus jawab. Kenapa? Lu bayangin kalau gue
ya pengalaman gue mulai dari presiden dan panglima TNI yang belum lama gue foto ya. Lu bisa nggak masuk ke area panglima TNI lu pakai celana pendek? Di layer berapanya juga udah di stop tuh Mas Pram ya. Lu baru parkir di Suropati juga udah langsung ditanya mau kemana. Sebenarnya hal itu jangan diucapkan. Kalau dia fotografer celana pendek, gua tidak masalah. Ya mungkin dia di dunia seni ketemunya orang-orang yang seperti itu, nggak apa-apa berbaur. Gue juga kan tadi gue bilang gue nggak akan pakai jas ke lingkungan anak band. Kemarin dari Semarang kan gue baru pulang, gue ketemu Gigi, ketemu band-band seperti itu, Cangcuter. Masa gue pakai blazer? Pakai blazer ya enggak lah, gue pakai ini, pakai topi. Ya gitulah pokoknya lah gue banget. Itulah bro. Jadi yang tadi lo bilang ya, hal-hal itu menjadi sebuah nilai, balik lagi kan ke value kan. Tapi kadang ada yang berpikir gini Mas Bram, value gue kan tinggi. Bob Sadino aja pakai celana pendek, Elon Musk aja datang pakai kaos. Karena dia tidak melayani siapapun. Beda case. Lu melayani. Kita bergerak di bidang jasa, melayani seseorang. Di level mereka tidak melayani seseorang. Mereka dia yang dibutuhin malah ya, Mas. Iya. Makanya kemarin gue bilang jadilah fotografer sampai di level dibutuhkan. Ketika ada orang gue mau motret profil, sama Mas Pram, itu udah di level dibutuhkan. Kalau lo masih di level perbandingan, itu saatnya lo harus bergerak cepat, merubah positioning itu. Itu loh guys, maksudnya gue banyak lah hal yang gak gue posting, gue meeting sama siapa karena gue menjaga sebuah confidential ya. Jadi hal-hal itu gue pikir ya gue bangga gitu loh mereka membutuhkan jasa gue, makanya gue juga harus proper melayani mereka, paham nggak? Kalau gue pakai celana pendek, sendal gunung, ya ntar orang sangka Mas mau naik ke Gunung Gede ya, ke gunung apa? Camp di pos berapa Mas gitu? Iya, itu sih guys. Jadi itu makanya tadi gue tidak mau berdebat karena ikan air tawar nggak akan bisa hidup di laut. Dan yang saya bikin selalu salah satu yang saya look up itu Mas Pram adalah di balik karirnya Mas Pram yang di dunia yang sangat formal banget, isi feeds-nya Mas Pram aja masih video-video lucu, video-video nyeleneh. Tapi Mas Pram gak pernah takut untuk jadi kok gara-gara gue posting ini nanti ada klien gue yang lihat jadi gak percaya nih. Udah gak level itu ya Mas Pram? Bukan. Jadi gini, ketika lo di level tertentu dan kredibilitas lo oke, value lo oke, ketika lo ngejok, orang bilang lagi iseng. Lu bukan seorang komedian karena dia tahu gue kerjanya apa. Tapi kalau lu belum di level situ, orang akan berpikir lu komedian sejati. Jadi Bagas kalau boleh ngecek, ya gue bukannya sombong atau apa. Justru gue dari zaman dulu ya, sebelum rame hal kayak gitu, gue udah melakukan hal itu loh. Video-video jokes video gitu ya, itu karena gue memang sedikit ahli di bidang copywriting. Itu keahlian gue, jadi gue bisa highlightnya tuh pas tuh Mas Bram. Iya kan, relevansi dengan sama gambar, videonya, kan, dengan visual. Nah itu salah satu keahlian gue. Nah makanya gue sekarang seneng ya rame kan, brand-brand ada tuh pada kayak gitu. Bukan berarti pada niru, enggak. Gue dalam arti gue bisa nge-influence dong. Karena gue berapa kali FYP, iya benar. Viewer gue sampai jutaan. Berarti kan yang lihat jutaan. Salah satu mungkin mereka brandnya. Dan itu bikin beberapa sampai di root BUMN bro. Follow Mas Pram? Enggak, rata-rata follower gue juga sekarang ada direksi maksudnya. Nah maksud gue ketemu dia bilang, Bram lucu banget postingan lo. Jadi hal yang bikin nge-refresh. Karena gue tidak melakukan hal sara, tidak melakukan bad opinion, black campaign, enggak. Yang gue sharing adalah hal kejadian nyata di dunia fotografi. Ya contoh, ada hal yang gue bilang orang nanya price list, orangnya kabur atau apa, kan itu hal yang relate sama di yang dunia ada fotografi. Terjadi gitu loh. Jadi gue cuman mencurahkan dengan copyright yang bagus dan cocok visualnya. Ya lo terhibur, lo mau ngina gue gak akan bisa. Emang itu relate. Di-relate. Dan gue tidak merasa itu akan membuat gue hal yang beda.
karena mereka tahu gue seorang fotografer. Itu guys. Oke Mas Pram. Sama kalau dari saya juga sekalian mau nanya nih Mas Pram. Dengan foto portrait Mas Pram, banyak yang bilang tuh foto portrait sama aja. Fotonya Mas Pram sama foto portrait yang lain ya mungkin beda-beda di signaturenya aja, ada lampu-lampunya dan lain-lain. Tapi kalau menurut Mas Pram, salah satu yang membedakan atau cara Mas Pram nambahin value di hasil fotonya Mas Pram selain alat ya Mas Pram? Iya. Apa Mas Pram? Karena kalau alat kan semua bisa nyamain. Perbedaan gue dengan yang lain adalah klien dan bayaran gue. Klien gue siapa dan bayaran gue berapa. Walaupun ada proses pitching yang ketemu sama si ini, ketemu si ini. Pitching udah suatu keharusan kalau lu di dunia profesional. Dan hebatnya tim gue ketika kalah pitching, kita cuma berpikir mereka bukan market kita. So lanjut terus. Ya nggak ada yang namanya ngedown dan lain-lain. Ngapain bro? Dalam hidup ini bro, lu harus ngedown ketika ada sebuah momen orang udah nggak percaya lagi sama lu. Tapi kalau masalah lu bukan pilihan lu dalam masalah harga, nggak usah ngedown bro. Justru harus bangga. Jadi lu tahu ya, lu level segitu nggak bisa bayar gue segini. Itulah. Nah makanya kadang-kadang ada yang suka julid semenjak podcast itu tuh yang kemarin. Itu sampai dia WhatsApp ke gua, dia bilang, Mas Pram gila ya pesona lu ya. Podcast terbanyak nih viewernya dan viral banget kan. Akhirnya haters gua banyak bro, yang julid macem-macem. Gua nggak pernah peduli. Gua udah di level yang lu terserah lu mau ngomongin apa. Udahlah. Gua untuk mencapai ke sini juga berat banget. Sampai di sisi sekarang juga gue bukannya ini ya, jadi gue juga memperhatikan lah beberapa orang yang mengikuti gue, mengikuti brand gue, tapi gue nggak pernah peduli loh, karena gue inget salah satu klien gue dari New Zealand datang ke sini foto dari New Zealand, terbang loh, foto, tahu nggak setelah foto dia bilang apa? Lu punya signature. Bahasa Indonesianya ya, lu punya signatur dan gue yakin orang lain gak bisa ngikutin hal ini. Tapi everyone can follow you. Tapi tidak bisa menjadi diri lu. Lu bayangin perspektif orang luar itu beda mestinya. Orang sini selalu berpikir tentang harga alat. Di situ apa? Akhirnya gue menaikkan value dan signatur gue. Banyak brand ngikutin gua, harga murah-murah. Kok gue bisa tahu ya? Tahu. Hashtagnya aja sama sama gua. Bisa dicari gampang. Banyak yang niru hashtag gua, tapi no problem. Itu dunia bisnis jasa, dinamika. Ada yang lebih murah dari gua, nggak apa-apa, no problem. Dunia jasa bro, bisnis itu sebuah tantangan. Justru itu adalah menguatkan kita bahwa di mana makin banyak orang melihat kita, disitulah kita harus memperbaiki diri untuk menjadi seorang panutan. Lo lihat aja lah, fit gua nggak pernah jelek-jelekin orang, macem-macem. Ada yang menurut Mas Pram nggak sesuai, samperin langsung ya Mas Pram. Maksudnya bukan nyindir di sosmed. Iya. Yang kayak Mas Pram cerita ke Bandung, nyamperin kan langsung. Nggak usah disebut lah. Iya. Gue lebih suka kayak gitulah. Maksud gue. Kita ngobrol aja langsung. Apa? You have problem with me ya? Apa masalah lo? Kalau gue bikin lo suatu hal yang menurut lo merugikan lo apa? Kalau tidak merugikan, but something problem dengan diri lo. Dan gue haters banyak banget kemarin sejak viral banget itu podcast. Tapi masa iya Mas Pram sejujurnya gitu nggak pernah yang ngerasa kayak aduh nih orang ngomongnya nyelekit banget sih gitu di komen gitu lagi iseng scroll. Lo harus punya prinsip, dia tuh bukan orang yang membantu sukses gue. Gue selalu care sama orang-orang yang bikin gue sukses. Selain itu ya lo siapa? Gitu, makanya gue selalu bilang kalau ada orang yang bikin komen atau kritik lo dan dia orang yang sangat berharga di dunia perjalanan lo, dengerin dong. Makanya ketika ada fotografer muda bilang fotonya Mas Pram gitu-gitu aja, biasa aja,
ya gue harus kayak gimana? Di seluruh dunia fotografer profile kayak Kayak gitu. iya. Kalau lu ke penyakit jantung, dokter cuma ngurusin jantung. Lu bilang ada panu, dia akan mau ngurusin lu. Itu namanya spesialisasi. Kalau lu masih punya mindset fotonya gitu-gitu aja, berarti otak lu gitu-gitu aja. Iya dong. Emang foto profile mau diapain Mas Sampai Pram? gue tanya sama fotografer wedding, kenapa foto pelaminan gitu-gitu Gitu-gitu aja? Kok nggak ada yang kaya, nggak ada yang pakai tangga, lompat-lompat, Yang pakai megang, drone dari megang atas. ular kobra atau bawa kambing ke pelaminan? There's something different dong. Tapi kalau biasa aja, yuk kita respect each other lah. Gua respect lu, lu respect gua. Enak loh. Makanya gue selalu bilang waktu kemarin sempat beberapa feed gue tuh selalu penuh dengan vibes semangat ya. Andai aja kita selalu mensupport masing-masing seprofesi, sama pecinta fotografi, hidup ini oke loh bro. Tidak akan ada lagi sebuah gap antara senioritas dan junior. Industrinya juga bakalan jalan terus ya. Itu yang selama ini terus gue ceritakan ke orang-orang, karena sahabat baik gue selama 30 tahun kan motret juga di luar negeri gitu loh. Dia senior tapi tidak pernah memusuhi yang muda. Karena dirangkul Mas Pram. Dirangkul dan berpikir regenerasi itu penting. Gue salah satu yang concern loh sama salah satu fotografer terbaik Indonesia loh, Mas Darwis loh. Tuh gue salah satu pengagumnya. Regenerasinya mana selevel Om Darwis? Ya kan? Bisa dibilang belum ada ya Mas Pram. Lo mention aja. Iya belum ada sih, belum ketemu. Ya kalau gue bisa dibilang ya sering ketemu dia pitching ya alhamdulillah. Berarti kan klien udah menganggap gue levelnya itu kan, dan gue nggak perlu mention lah. Kita beberapa kali ketemu kok pitching bareng gitu, dan gue nggak ngeliat ada fotografer lain. Berarti ya gue udah merasa gue udah dianggap nih. Dan itu bukan bikin gue harus jadi lupa diri sombong, bukan, justru teguran buat gue. Apakah gue layak di posisi itu? Dan gue harus memberikan apa supaya tidak mengecewakan bahwa orang lu udah. Nah, itulah guys. Iya. Siap Mas Pram. Ini boleh minum gak sih? Boleh, sambil Mas Pram dari Tas tadi. yang ada roda gue tungguin. Jangan lupa tuh. Catat Mas Arif. Gue kira nggak boleh minum guys. Boleh Mas Pram. Karena ada isinya beneran, bukan cuman. Iya. Aduh, gue seneng banget loh. Mas Pram. Iya. Fotografer favorit belum pernah ditanya. Tadi Ben udah. Yang sampai sekarang Mas Pram tuh gila nih karyanya, gue suka banget. Oke, di mention aja ya. Jason Bell yang fotoin Dokter Strange. Dan beberapa cover film lain. Aduh. Kenapa Mas Pram? Jadi gue lama ya. Waktu zaman itu dia kapan ya? Gue sempet ngeliat foto. Gue tanya dalam hati ya. Ini orang editnya gimana ya? Karena gue masih berpikir karena mindset di Indonesia yang selalu bilang, edit, post pro, editing macam-macam, nih editnya gimana ya? Skin tone bisa begini ya? Kok bisa begitu ya? Ternyata ya diedit susah juga ya, nggak ketemu ya. That's why akhirnya gue cari tahu fotografernya dan gue coba cari. Gokil, nggak diedit sama sekali Mas Pram. Jadi permainan lighting gitu. Dia fotografer Inggris dan gue suka dia. Jadi gue suka fotografer tugas yang bener-bener kuat di produksinya, bukan di post pro-nya. Ya. Kenapa? Sebagai acuan gue untuk selalu belajar fotografi dengan bener. Kok dia bisa bikin skin tone gitu tapi nggak ngedit ya? Ternyata permainan beberapa white balance, lighting, dan beberapa color gel atau apa gitu. Bukan dia minim pakai lighting Mas Bro. Itu dia hebatnya. Tapi dia ada suatu hal yang gue rasa dia kayaknya nggak akan cerita kali white balance gimana itu. Tapi rahasia tuh dapur tuh. Tapi itu yang gue sukai, dan dia salah satu orang yang tidak basa-basi, sama seperti gue. Dikala lo motret cukup satu lighting, go ahead. Bukan soal gengsi dan lo terlihat keren. Tapi kalau lo harus pakai 10 lighting, harus. Itu adalah sebuah, gue bilang, itu untuk menuju sebuah goal,
Kalau lu harus pakai Kawasaki Ninja, lu harus pakai. Oke. Lu pakai Astera Grand, lu akan kalah dengan yang lainnya. Itu makanya gue suka banget. Satu itu dan hanya dua sih. Jason Bell. Satu lagi ISP Picture. Lu cari di IG. Salah satu orang yang bikin gue adalah berpikir wardrobe is who you are. Dengan apa yang lo pakai itu mencerminkan diri lo. Dia motret pakai jas terus bro. Tapi memang sesuai kliennya. Sesuai dimanapun. Dan gue suka cara dia moto, cara dia communicate, cara dia presenting, cara dia ini. Gue harus belajar dua hal itu. Satu tentang kuat di teknis foto. Satu lagi di dan personal satu branding. panutan gue di personality branding. Lo mix keren. Bro. Karena gue bukan editor. Jadi gue harus berpikir hal yang logis dan nyata yang klien gue akan lihat. Kan kalau ngedit klien lo emang lihat? Enggak. Buat apa wasting time lo bilang gue bisa edit? Buat apa? Klien lo nggak akan ikut kok. Ikutnya kan di post productionnya. Iya. Dilihat langsung. Apa yang mereka lihat ya itu cerminan diri lo. Oke Mas Pram. Kalau band selain tadi udah Mas Pram mention Beastie Boys. Favorit Mas Kangen Pram. band. Kangen band. Gak. Tapi itu salah satu band yang bikin gue belajar kenapa dia bisa sukses, bro. Kangen band ya Mas Pram. Bukan musiknya ya. Iya benar. Tapi perjalanannya. Iya. Lu mau tahu nggak itu? Akhirnya itu bikin gue jadi belajar. One of the best band menurut gue. Dia tidak memilih market yang bukan market dia. Paham gak? Iya benar. Lu pernah lihat nggak dia main market yang atas? Enggak. Jarang. Kalaupun ada jarang. Ya bro. Dia tahu kapasitas. Value gue di sini. Iya. Pasar gue di sini. Makanya meledak kan? Pas. That's why kalau lu jual jasa foto, kalau memang lu cocok di kaum mendang-mending, kuatin di situ aja. Udah, jangan main ke kolam yang lain. Lu nggak akan jadi orang dan akan dianggap. Tapi kalau lu main di kolam yang gede, prepare yourself. Be a better photographer. Naikin value diri lagi ya Mas Pram. Gue cocok main di sini. Gue suka belajar makanya. Ya lu kalau bilang siapa ya, gue seneng karena dia hebat. Kangen band itu hebat. Makanya film juga Mas Pram sering nontonin karena bisa belajar dari situ ya Mas. Itulah maksud gue tipikal orang yang selalu belajar sih guys. Bagi gue dengan belajar kita akan survive hidup kapan aja. Makanya gue dengan ada generasi fotografer Gen Z atau apa, gue masih berteman sama mereka. Karena gue tidak pernah membedakan dan gue selalu ingin belajar dari anak-anak sekarang. Tapi akhirnya saya jadi keinget sesuai apa? Yang diomongin Mas Pram itu kan tadi value, gue harus tahu value gue nggak bisa orang lain nggak bisa ngurangin value gue tercermin dari kesukaan Mas Pram tadi dari segi band-bandnya, terus dari fotografernya. Saya baru inget lagi Mas Pram. Apa? Mas Pram kan film Nolan banget kan. Yang signaturenya benar-benar kelihatan kan Mas Pram dari zaman Memento. Sir Nolan sekarang. Sir Nolan. Udah dapat penghargaannya. Penghargaan dan gue salah satu yang ikut bangga. Dan ya itulah pokoknya gue. Filmnya kan semua ciri khas Mas Pram. Itu dia bro. Jadi ada sebuah nggak tahu ya mungkin karena terinfluence dari yang gue gemari masuk ke diri gue. Keluarnya begitu ya. Visualisasikan di dunia kerja gue, diaplikasikan ke dunia kehidupan gue. Kalau gue lihat film-film yang selalu gue tonton, gue termasuk yang harus nonton kalau dia bikin film. Film dia itu bisa dibilang garis besarnya tuh dapat banget, meaningful banget, ada makna. Maknanya itu adalah lu langsung memahami sebuah kehidupan. Yang film apa? Oppenheimer udah the best banget. Wah itu gila. Interstellar. Itu lagi bikin gua nangis. Apa lagi? Itu Interstellar bikin gua nangis. Masalah waktu kan sebenarnya. Nggak ada yang bisa kan ngerubah waktu kan. Tapi dicari cara cerita supaya lu sadar waktu itu
Segitu berharganya. Damn, makanya gue nggak pernah telat kan bro. Iya benar Mas Bram. Benar. Semua klien gue bilang gue tuh tipikal yang tidak pernah telat. Gue bilang sekali, ya kan? Itu. Iya pengaruh kan jadi dari film-film yang gue tonton apa gitu, dan Nolan terpengaruh dengan karakter dia, yang dia selalu bilang ke sineas muda, lo harus belajar, bener lo yang dia bilang gitu, lo kalau jadi sutradara juga harus belajar tentang lighting. Lo harus belajar tentang everything. Kenapa ya? Biar bisa menghargai orang intinya bro, bukan merasa so tahu ya. Jadi ketika nanti lo menyuruh orang, contoh gue menyuruh asisten gue, tolong liatin, dia bilang susah, kita paham. Oh iya berarti itu susah, gue harus sabar dia untuk melakukan. Oh iya tahu gue susah. Itu sih bro intinya bro, balik lagi ke value dan attitude. Udah lu mau ngomongin apapun, kalau hal yang bener balik lagi ke situ lagi. Makanya kalau bagi yang masih grow up, baru bikin brand foto atau apa, lu harus bisa seperti WSP lakukan bro. WSP fotografi berubah dari jasa menjadi makna. Dan gue sekarang udah di posisi makna. Awalnya gue jasa, memberikan informasi kalau lo butuh foto, ada WSP pilihan lo. Bergeser dengan peningkatan value, peningkatan klien, peningkatan income, peningkatan tim, berubah jadi makna. Tahu nggak maknanya apa? Orang mencari gua karena butuh. Itu. Butuh foto yang bagus. Butuh. Ada sebuah kebanggaan gue, dan gue nggak bisa cerita ya, mudah-mudahan nanti pas motret gue share ya, gue akan foto siapa. Siap. Itu gue bangga banget. Gue diminta hadir, permintaan by request Mas. Gue nggak perlu melalui sebuah proses pitching dan lain-lain. Berarti kan itu jadi makna, brand lo jadi makna. Tapi kalau lo masih menjadi jasa, belum berubah jadi makna, berarti lo harus kejar terus. Berarti lo di situ orang masih menganggap lo sebuah perbandingan. Jadi guys, jadi gue agak sedih loh. Sedih maksudnya, gue kan sering keliling daerah ya. Belum lama gue bersama salah satu bank BUMN juga, gue ke satu kota. Sekarang pertemuan dengan gue tuh tidak lagi bahas masalah teknis, bahas masalah value, meningkatkan value, meningkatkan kepercayaan diri. Kenapa yang terjadi sekarang itu mereka terlalu pendek cita-cita, pendek target? Karena itu menyebabkan langkah kita. Aku mau motret cuman mau ini, mau ngerasain, aku cuman pengen cari portfolio. Jangan kayak gitu. Gue ingin jadi fotografer yang berpengaruh dalam hal influence di bidang jasa, dan influence di karir, dan influence di menjadi trendsetter. Jadi kalau itu lo harus sadar diri. Jadi kan wah gila gue harus ini. Ada achievement, ada reward macam-macam. Dan bukan jadi puas ya Mas Pram, malah jadi terus nih. Suara gue jadi melemah. Karena gue agak-agak kurang suka sama orang yang lemah gitu loh. That's why Mas Pram bikin hashtag anti lemah-lemah club. Society dan social movement. Jadi social movement. Bukan sekedar hashtag ya Mas Pram. Hashtag everyone can do it. Ya, bisa bikin hashtag, tapi social movement ini ternyata gue punya sebuah power. Dan gue baru menyadari beberapa tahun lah, ketika gue jalan kemana-mana, ketika ketemu orang negor gue, dan gue bahkan lagi di salah satu gedung mau meeting, gue pakai masker, ada orang mengenali gue. Masih kenal juga. Iya, dan tim gue bilang, gue pernah satu lift ada Bang Kemal tuh. Gue di lift bro, di Bandung, gue di lift mau motret Ovi Riff, nginep di situ. Gue di lift, gue ditegur Mas Pram ya, Om WS ya.
Coba lo bayangin, maksud gue di situ gue berpikir, wah gue harus menjaga sebuah sikap, bukan yang dibuat-buat. Untungnya yang gue build selama ini bukan pencitraan. Iya, dan apa adanya. Ini gue, itu gue. Iya. Kalau gue tentang ngomongin hal-hal lemah, nyindir harga macam-macam, itu gue. Tapi ternyata ya mereka mengikuti gue ya karena apa adanya gue, dan gue seneng banget. Jadi gue nggak ada beban, paham gak lo? Gue tidak perlu yang tampil di muka. Gue harus kayak gini, gue cara ngomong kayak gini, gue seneng banget. Pulang ganti topeng lagi ini ya, emang udah capek apa adanya. Ini kayak gini gue. Kalau gue lagi nggak motret ya gaya gue kayak begini. Kalau gue lagi motret ya lo lihat deh, gue udah kayak abang none Jakarta ya. Kayak om-om yang ngoleksi vinil di rumah, Mas Pram. Gayanya gitu kan. guys. Aduh, thank you. Aduh. Ini Terakhir, boleh minum Mas Pram, lagi. sambil minum. Terakhir nih Mas Pram, singkat aja Mas Pram, sebagai pencetus yang tadi dari hashtag jadi social movement anti lemah klub. Terakhir pesan Mas Pram buat fotografer yang mau mulai. Pertama, apakah yakin dengan yang kita pilih? Penting banget sebuah keyakinan dalam menjalani sebuah profesi. Mempengaruhi ke sebuah apa ya? Kalau lo nggak yakin, di jalan itu lo akan nemuin sebuah lika-liku yang menggoyahkan lo. Karena lo nggak yakin. Ini gue ceritain dan gue kasih masukan dengan apa yang gue jalanin. Gue bukan beruntung. Kalau orang bilang lo beruntung karena klien-klien, enggak lah. Gue dari awal gue bangun build. Karena gue sebuah perjalanan milestone yang penuh dengan algoritma. Jadi gue memisahkan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan banget. Itu udah gue pisah-pisahkan. Salah satu landasannya yakin. Lo yakin dulu. Gue mau jadi fotografer wedding yang hebat. Yakin aja. Yakin lo jalanin. Dan yang paling penting, ini pelajaran gue minggu ini ya. Ketika gue ditolak sama 2 bank gede, mungkin harganya nggak masuk kemahalan, tapi gue dapat rezeki yang 2 kali lebih lipat. Kenapa? Karena gue tidak marah, gue tidak ikhlas. Dan ini kamera ya. Itu pernah terjadi ketika waktu itu gue ditolak motret salah satu artis M yang lagi viral dan ngetop banget. Ditolak, dia milih fotografer lain. Padahal dia ada orang di situ yang berusaha memberikan citra jelek gue. Jadi akhirnya tidak memilih gue kan. Selang 4 hari gue dapat kerjaan motret Anggun dan Najwa yang lebih dari dia 2 kali lipat dan orangnya lebih famous dari dia. Lu bayangin. Dan itu akhirnya berulang-ulang gue dapat case seperti hal itu. Jadi apa? Ketika lu udah yakin, lu berpikir positif, baik sama orang, dan yang paling paham nih yang udah jadi fotografer nih, nggak usah iri sama orang lain. Gue nggak pernah iri sama street photographer, gue nggak pernah iri sama fotografer wedding, gue nggak pernah iri sama Om Darwis macem-macem. Contohnya kayak gitu loh. Lu mau tahu nggak? Landasan gue nggak iri sama orang lain. Gue belum tentu bisa menjadi dirinya. Jadi itu patokan yang selalu gue pegang adalah gue belum tentu bisa jadi dirinya. Untuk apa gue iri? Udah itu aja, makanya hidup gue enjoy, happy ya Mas Bro. Wah lu bayangin gue makan warkop aja seneng banget ya. Makanya ketika gue dapet klien yang bonafit, yang VVIP, gue tidak merasa langsung gue bergaul sama siapa aja guys. Lu bisa lihat lah teman-teman gue. Sampai kemarin gue ketemu pejabat, dia bilang, Mas Pram yang motoin Pak Hasyim. Kok bisa? Karena mereka tahu di level itu tidak sembarangan memilih seorang fotografer. Ya karena tadi perjalanannya penuh keyakinan, positif, rezekinya ada aja Mas Pram. Jangan iri. Dan yang terakhir penutup adalah menjadi fotografer bertanggung jawab. Untuk diri sendiri, keluarga, klien, dan orang lain yang membayar Anda. Jangan pernah menjelekkan orang yang membayar Anda. Kenapa?
dia sudah memilih kita menjadi fotografernya, itu adalah sebuah amanah rezeki yang harus kita jaga. Kalau ada yang salah, introspeksi dan bertanya, salahnya di mana? Kadang kesalahannya kita tidak tahu, tapi kita mengira-ngira. Itu akan terjadi keulang lagi. Tapi kalau kita tanya, kemarin kenapa Pak kecewa dengan kita? Iya Mas, soalnya ketika lo motret ternyata asisten lo main handphone mulu. Ternyata bukan dari kita. Part of team. Tapi kalau kita sudah seuzon, wah gila nih kita karena mungkin foto jelek atau kamera murah meriah atau lensa kita nggak bagus, kita nggak tahu problemnya di mana. So be wise and jangan pernah normalisasikan bertanya ya Mas Bram. Jangan ngira-ngira berarti. Fotografer egonya gede banget. Gue tahu kok fotografer egonya banyak. Makanya untuk menjadi seorang leader susah banget. Apalagi untuk menjadi seorang business owner. Gue membawahi sebuah tim. Gue melakukan sebuah pendekatan sama klien. Gue melakukan sebuah adaptif dengan hal-hal yang terjadi. Keyakinan, be positif, wise, jangan iri, jadi fotografer yang bertanggung jawab. Udah, itu kelar. Aja. Tinggal banyakin doa aja tuh kalau udah dijalanin ya Mas Bro. WSP Fotografi Januari 20 tahun berjalan. 20 tahun. 20 tahun berjalan, melewati beberapa generasi. Dari gua ngerjain iklan mobil, gua ngerjain beberapa iklan, gua ngerjain foto makanan, shifting yang bergeser dan bergeser sampai sekarang gua menjadi portrait photographer. Ada nggak yang boncos? Ada nggak yang end up-nya kacau balau? Alhamdulillah. Karena prinsip tadi. Kesuksesan bukan keberuntungan. Jadi gue seneng banget bisa sharing ini, Bagas. Gue seneng banget Mas Bram. Tadi ketemu lu pertama gue bilang rambut lu keren kan? Berarti lo tahu gak kenapa gue ngecat rambut itu kan? Supaya klien ingat gue. Ingat. Itu sebuah hal yang lo harus lakukan ke klien. Remind. 3 detik pertama harus menentukan tuh Mas Bram ya. Aduh. Siap. Thank you banget Mas Bram. Dulu. Oh, ada lagi. Yang ada roda. Oke, siap. Udah dicatat Mas Bram sama Putri sama Arif. Siap, thank you. Terakhir, you. Thank you banget Mas Bram udah mau nyempetin hadir, Sama-sama. sharing-sharing ilmu di sini, sharing-sharing My pengalaman. Sama-sama Mas Bram. Dan terakhir, apa nih? sebelum penutupan, Apa? pasti teman-teman bertanya-tanya, banyak yang nggak tahu. WS Pramono, WS-nya tuh apa? Tungguin part 2 ya Mas Bram ya. Tapi part 2. lu tanya Meta AI keluar tadi pagi ya. Ngarang lu dia. Ngarang tapi Wibowo Sulistyo Pramono. Itu buat yang percaya Itu. sama AI udah dibantah langsung nih sama Mas Bram nih. Iya. Kalau itu bukan ya Mas Bram ya. Yoi, WS itu we should proud. WSB ya, we should proud. Siap. Aduh, thank you Mas Pram, waktunya ya Mas Pram. Sama-sama. Sampai Thank ketemu you lagi, ya. sukses Sukses selalu. Sama-sama Mas Pram. Buat teman-teman yang lagi nyari kebutuhan fotografi dan videografi, jangan lupa gue ingetin terus kalau nyarinya di Aneka Foto, karena Aneka Foto adalah authorized dealer dari berbagai macam brand kamera, lensa dan aksesoris lainnya. Kalian akan dapat garansi resmi yang pastinya aman banget. Dan kalau kalian nyari Aneka Foto bisa langsung ke offline store kita, ada di Metro Atom Pasar Baru, nanti ada di link deskripsi, dan juga kita ada di website resmi kita di www.anekafoto.com dan juga ada di e-commerce seperti Tokopedia, Blibli dan lain-lain. Nanti cek di deskripsi ya teman-teman. Oke, itu tadi episode kita bersama Mas Pram, dan jangan lupa untuk teman-teman yang mau nantiin terus episode-episode kita yang lainnya di Cerita Lensa, jangan lupa subscribe, like dan juga komen. Thank you teman-teman.